Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'du. Qala al-musannifu hafidhahullahu ta'ala, wa akhbaru bi dharfin aw bi harfi jar, nawina ma'na kainin awistaqor. Berkata Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala dalam kitab beliau Dalilus Saliki ila Alfiyati Ibn Malikin, beliau masih berada dalam pembahasan mengenai khobar. Kemudian kembali beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala dalam Alfiyah beliau, yaitu bait yang ke-123. Di mana Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan wa akhbaru bi dzarfin aw bi harfi jar. Dan mereka, yaitu orang-orang Arab, itu membuat khobar bagi mubtada dengan dzaraf atau dengan huruf jar. Nawina ma'na kainin awistaqor. Orang-orang Arab tersebut itu membuat khobar dengan dzaraf dan huruf jar tersebut itu dengan meniatkan atau memperkirakan makna kainun atau istaqarra. Jadi misalkan ada sebuah kalimat yaitu ana fil masjidi. Ana sebagai mubtada dan fil masjidi sebagai khobar, yaitu jar majrur. Maka pada saat itu penutur meniatkan ada makna kainun, yaitu ana kainun fil masjidi. Ya. Itu maksud dari bait ini. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala itu memberikan judul untuk bait yang ini, yaitu al-khobaru syibahul jumlati, yaitu khobar berupa syibahul jumlah. Hadzal qismu tsalitsu min aqsamil khobari. Ini adalah jenis yang ketiga dari jenis-jenis khobar. Wa huwa syibahul jumlati, yaitu khobar berupa syibahul jumlah, atau sesuatu yang serupa dengan jumlah. Kita lihat catatan kaki. Taqaddama fi babil mausuli wajhut tasmiyati bi syibahil jumlati. Telah berlalu pada bab al-mausul, ya, sisi penamaan mengapa dzaraf dan jar majrur itu dinamai dengan syibahul jumlah. Itu telah berlalu pada bab al-mausul. Secara umum disebut syibahul jumlah karena jar majrur dan dzaraf itu menyerupai jumlah karena adanya muta'alliq dengan fi'il atau yang serupa dengan fi'il. Dan juga makna dari dzaraf dan jar majrur itu tidak akan sempurna tanpa adanya fi'il atau yang serupa dengannya. Karena itu dinamakan dengan syibahul jumlah. Wa azidu huna bi anna hadzat ta'lila mabniyun 'indahum 'ala anna al-khabara huwal muta'allaqul mahdzufu. Dan saya tambahkan di sini bahwa pertimbangan tersebut, artinya pertimbangan mengapa dzaraf dan jar majrur itu dinamakan dengan syibahul jumlah, ya, dasar pertimbangannya itu adalah atau didasarkan di sisi ulama yang berpendapat demikian itu dipertimbangkan atas pendapat bahwa khobar dari jumlah tersebut itu adalah muta'allaq yang dihapus. Jadi misalnya tadi ana fil masjidi itu sebetulnya menurut mereka ada khobar yang dihapus. Khobarnya yaitu kainun.
Ya, ana kainun fil masjidi, akan tetapi kainunnya dihapus. Kita kembali ke atas. Wal muradu bihi, dan yang dimaksud dengan syibhul jumlah adz-dzarfu bi naw'aihi zamani wal makani, yaitu dzaraf dengan dua macamnya, yaitu dzaraf zaman dan dzaraf makan. Wal jarru wal majruru, dan juga termasuk dzaraf adalah jar majrur. Nahwu, contohnya as-shaumu yaumal khamisi. Puasa tersebut ya, dilakukan atau berada pada hari Kamis. Kemudian wat-tarawihu lailatal jumu'ati. Dan salat tarawih tersebut berada pada malam Jumat. Maka pada jumlah ini, pada contoh jumlah ini, kata yauma dan lailata itu adalah dzaraf. Dalam hal ini adalah dzaraf zaman. Wa nahwu, dan contoh al-masjidu amamal baiti. Masjid tersebut ada di depan rumah. Maka pada contoh ini kata amama itu adalah dzaraf makan. Wa nahwu, dan juga pada contoh al-kitabu fil haqibati. Kitab tersebut berada di dalam tas. Maka fil haqibati ini adalah jar majrur yang menjadi khobar. Maka contoh-contoh ini mewakili dzaraf zaman, dzaraf makan, dan jar majrur. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Anfal ayat ke-42. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "War-rakbu asfala minkum." Dan kafilah atau rombongan itu berada di bawah kalian. Maka di sini kata asfala itu adalah dzaraf. Dalam hal ini adalah dzaraf makan yang menjadi khobar. Waqala, dan waqala sallallahu alaihi wasallama, atau ini kita lihat ada catatan kaki terkait dengan ayat ini. Catatan kaki keempat, waqad waqa'a dzarfuz zamani khobaron. Dan sungguh dzaraf zaman itu juga dapat menjadi khobar. Fi qawlihi ta'ala, dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, al-hajju ashhurum ma'lumat. Ya, dalam surat Al-Baqarah ayat ke-197, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, al-hajju ashhurum ma'lumat. Ya, dan haji itu ada pada bulan-bulan yang telah diketahui. Wa huwa ala hadfi mudhafin. Dan di sini itu ada mudhaf yang dihapus. Wa taqdiru wallahu a'lamu, dan takdirnya wallahu a'lam, waqtul haji ashhurun ma'lumatun. Ya, jadi ada mudhaf yang dihapus yaitu kata waqtu. Maka takdirnya adalah waqtul haji ashhurun ma'lumatun. Waktu haji itu adalah bulan-bulan yang telah diketahui. Li'annal ashhura laisat hiyal hajju. Karena bulan-bulan tersebut itu bukanlah hakikat haji itu tersendiri. Walakinnaha waqtul haji. Akan tetapi bulan-bulan tersebut itu adalah waktu berhaji. Ya, bukan haji itu tersendiri. Kita kembali ke atas.
Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, as-sabru 'indas sadmatil ula. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-sabru 'indas sadmatil ula. Kesabaran itu ada pada benturan atau hentakan yang pertama. Bahwa kesabaran itu ada pada benturan atau hentakan yang pertama. Maka kata 'inda di sini itu adalah dzaraf zaman yang menjadi khobar. Kita lihat catatan kaki, rawahul Bukhariyu wa Muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Kita lanjutkan. Wa yushtaratu fi dzarfi wal jarri wal majruri an yakuna tammaini. Dan disyaratkan bagi dzaraf dan jar majrur bahwa dzaraf dan jar majrur tersebut ketika akan dijadikan khobar itu harus berupa tam. Apa maksudnya? Ai yahsulu bil ikhbari bihima faidatun bimujarradi dzikrihima. Maksud dari dzaraf atau jar majrur yang tam itu adalah dengan hanya menyebutkan keduanya, yaitu dengan hanya menyebutkan dzaraf atau jar majrur, dan juga atau dengan menyebutkan keduanya dan dimaksudkan untuk menjadi khobar. Artinya dengan menyebutkan dzaraf dan jar majrur itu dimaksudkan menjadi khobar, itu akan menghasilkan faidah. Artinya syaratnya harus menghasilkan faidah ketika menyebutkan keduanya sebagai khobar. Bikhilafi, ya ini berbeda dengan Muhammadun bika wa Aliyun makanan. Ya contohnya jar majrur Muhammadun bika, ya bika tersebut, kemudian dzaraf yang ada pada Aliyun makanan. Ya, ini tidak memenuhi syarat. Mengapa? Li'adamil faidati. Karena tidak adanya faidah yang dihasilkan dari dua jumlah tersebut. Wa qad hasala khilafun fil khabari huna. Dan sungguh ada perbedaan pendapat di antara para ulama nahwu mengenai apa yang menjadi khobar pada kasus ini. Artinya pada kasus khobar berupa dzaraf dan jar majrur, itu ada perbedaan pendapat di antara para ulama nahwu mana yang menjadi khobarnya. Wal masyhuru annal khabara huwal muta'allaqul mahdzufu. Dan pendapat yang masyhur bahwa khobarnya yang menjadi khobar dari jumlah tersebut itu adalah muta'allaq yang dihapus. Fayuqaddaru fi'lan. Maka muta'allaq tersebut itu dapat ditakdirkan sebagai fi'il. Nahwu contohnya istaqarra. Contohnya fi'il istaqarra. Maka menurut pendapat yang masyhur tersebut, khobarnya itu adalah muta'allaq yang dihapus, contohnya berupa fi'il istaqarra. Au wasfan, atau muta'allaq tersebut itu ditakdirkan yang dihapus adalah wasf. Nahwu contohnya kainun. Contohnya adalah kata kainun, ada. Maka menurut pendapat yang masyhur tadi, khobarnya itu adalah kata kainun yang dihapus. Wa hadza huwal ladzi yajri ala alsinatil mu'ribina. Dan ini adalah pendapat yang
jaro ala lisan itu maksudnya intasyara yang tersebar, dan ini adalah pendapat yang tersebar di antara para ahli i'rab. Wa hadza ma'na qawlihi wa akhbaru bi dzarfin ila akhirih. Dan ini merupakan makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu taala wa akhbaru bi dzarfin sampai akhir. Ai innal araba akhbarat 'anil mubtada'i bidzarfi au biharfil jarri ma'a majrurihi. Bahwa sesungguhnya orang-orang Arab memberikan khobar bagi mubtada dengan dzaraf atau dengan huruf jar dan majrurnya. Jadi maksud dari bait ini itu bahwa orang Arab itu memberikan khobar bagi mubtada dengan dzaraf atau dengan huruf jar bersama majrurnya. Nawi nabi dzalika taqdirul muta'allaqi wasfan. Mereka memberikan khobar dengan dzaraf atau huruf jar bersama majrurnya itu dengan memperkirakan atau meniatkan ditakdirkannya muta'allaq. Ya. Wasfan berupa wasf. Nahwu contohnya kainun. Ya, contoh yang berupa wasf itu adalah kainun. Au fi'lan atau muta'allaq yang diniatkan atau diperkirakan itu adalah berupa fi'il. Nahwu contohnya istaqarra. Contohnya kalau fi'il yang ditakdirkan itu adalah istaqarra. Wa yara akharuna annal khabara huwa nafsudz dzarfi wal jarri wal majruri. Dan ulama-ulama nahwu yang lain atau orang-orang Arab yang lain itu berpendapat bahwa yang menjadi khobar itu dzaraf dan jar majrurnya itu tersendiri. Artinya tidak perlu ada muta'allaq yang diperkirakan atau yang dihapus. Jadi tadi dikatakan pendapat yang masyhur itu ada muta'allaq yang dihapus. Akan tetapi ada juga yang berpendapat bahwa yang menjadi khobar ya dzaraf dan jar majrurnya itu tersendiri. Mengapa? Li'annahuma yatadammanani ma'nan shadiqan 'alal mubtada'i. Karena keduanya, yaitu dzaraf dan jar majrur, itu sudah mengandung makna yang benar atau makna yang berlaku bagi mubtada. Fayakunani fi mahalli raf'in khobarun. Maka jadilah keduanya, yaitu dzaraf dan jar majrur tersebut, itu menempati kedudukan rofaknya khobar. Wa hadza ra'yun wajihun. Dan pendapat ini itu adalah pendapat yang juga tepat dan dapat diterima. Li'anna fihi taisiron. Karena di dalam pendapat ini itu terdapat taisir. Terdapat sesuatu yang memudahkan. Kita lihat catatan kaki. Taqaddama fi babil mausuli anna minan nuhati man yara anna silata fi shibhil jumlati hiyal jarru ma'a majrurihi awidz dzarfu. Telah berlalu sebelumnya pada bab al-mausul bahwa di antara para nuhat, ya para ulama nahwu, itu ada yang berpendapat bahwa silah dari mausul yang berupa syibhul jumlah atau silah dari mausul itu ada yang berupa syibhul jumlah, yaitu jar majrur dan juga dzaraf. Wa hadza mithluhu. Dan pembahasan ini, ya pembahasan bahwa dzaraf dan jar majrur itu menjadi khobar, itu juga semisal dengan pembahasan yang ada pada mausul tersebut. Wa hakadza fi babin na'ti wal hali. Demikian juga pembahasannya pada bab
na'at dan juga hal. Duna an nusyira ila anna kullan minhuma muta'alliqun bimahdhufin. Pada pembahasan na'at dan hal tersebut, itu kami tidak mengisyaratkan bahwa keduanya, yaitu na'at dan hal, itu terkait atau muta'alliq dengan sesuatu yang dihapus. Wa in kana mu'tabaron wa manzuron ilaihi min nahiyatil makna. Walaupun yaitu mu'tabar, ya dapat dipertimbangkan dan juga dapat dijadikan satu sisi perspektif terhadap muta'allaq tersebut dari sisi makna. Wala'allaka turaji'u syarhal mufassali. Dan barangkali engkau dapat merujuk kepada syarah al-mufassal al-mujallad al-awwala pada jilid yang pertama, safhata tis'ina wa safhata wahidatin wa tis'ina, pada halaman 90 dan pada halaman 91. Kemudian Hasyiyat as-Sabbani, dan juga dapat merujuk kepada Hasyiyah as-Sabban al-mujallad al-awwala pada jilid yang pertama, safhata mi'ataini, pada halaman ke-200. Kita kembali ke atas. Faqauluhu ta'ala, maka firman Allah Ta'ala pada surat Al-Anfal ayat ke-42, warrakbu asfala minkum, dan rombongan atau kafilah tersebut itu ada di bawah kalian, maka asfala dzarfun mansubun fi mahalli raf'in khabarun. Maka lafadz asfala itu adalah dzaraf yang mansub yang menempati kedudukan rafa' sebagai khabar. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, alhamdulillahi rabbil alamina, pada surat Yunus ayat ke-10, segala puji bagi Allah, hanya milik Allah, Rabb semesta alam. Maka lafadz lillahi jarrun wa majrurun fi mahalli raf'in khabarun. Maka lafadz lillahi itu adalah jar dan majrur yang menempati kedudukan rafa' sebagai khabar. Maka pada pendapat yang ini, pendapat yang kedua ini, itu lebih mudah kita dalam mengi'rab. Karena tidak perlu ada sesuatu yang ditakdirkan. Tidak ada suatu muta'allaq yang kita niatkan kemudian dihapus. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala kembali mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala dalam Alfiyah beliau, yaitu pada bait yang ke-124, di mana Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, wala yakunu ismu zamanin khabara an juthatin wa in yufid fa akhbira. Dan isim zaman itu tidak dapat menjadi khobar bagi juthah. Ya, juthah itu secara umum artinya tubuh atau badan, akan tetapi yang dimaksud di sini itu adalah isim zaman itu tidak boleh menjadi khobar ketika mubtada'nya berupa isim dzat. Itu hukum asalnya. Wa in yufid fa akhbira. Akan tetapi, jika isim zaman tersebut itu menjadi khobar bagi isim dzat dan membawa faidah, fa akhbira, ya, maka jadikanlah khobar, tidak apa-apa. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala memberikan judul untuk bait yang ke-124 ini, yaitu Al-Ikhbaru Bismiz Zamani wal Makani, yaitu membuat khobar dari isim zaman dan isim makan.
Kemudian beliau hafizahullah ta'ala menjelaskan bait ini, yaitu yaqa'us muzzamani khobaron an asma'il ma'ani. Isim zaman itu dapat menjadi khobar ketika mubtada'nya itu berupa isim makna. Ini hukum asalnya. Jadi ketika mubtada' itu berupa isim makna, maka isim zaman itu dapat menjadi khobarnya. Nahwu contohnya as-saumu ghadan. As-saumu ghadan. Puasa dilaksanakan esok hari. Atau dilaksanakan besok, atau puasa itu ada pada esok hari. Maka di sini ghadan itu adalah isim zaman. Dia dapat menjadi khobar. Mengapa? Karena as-saumu itu adalah ismul makna. As-saumu itu adalah isim makna. Wala yukhbaru bihi an asma'idz dzawati. Dan isim zaman itu tidak boleh digunakan sebagai khobar ketika mubtada'nya itu berupa isim dzat. Berupa isim dzat. Contohnya apa? Nahwu Muhammadunil yauma. Muhammadunil yauma. Maka lafadz Muhammadun itu adalah isim dzat. Kemudian di sini kita datangkan al-yauma, yaitu isim zaman, sebagai khobar. Maka tidak boleh seperti ini. Mengapa? Li'adamil ifadati. Karena tidak adanya faidah. Fa'idha afada sahha. Akan tetapi, jika misalnya ada isim dzat, kemudian setelah itu kita datangkan isim zaman sebagai khobar, kemudian ternyata membawa faidah sahha, ya, maka sah isim zaman tersebut dijadikan sebagai khobar. Wal faidatu tahsulu bi thalathati asya'a. Dan faidah bagi isim dzat atau faidah yang diberikan oleh khobar berupa isim zaman terhadap isim dzat itu dapat dihasilkan dengan 3 perkara. Al-awwalu, perkara yang pertama, takhsisuz zamani biwasfin. Isim zaman tersebut itu dikhususkan dengan suatu wasf. Contohnya di sini diberikan na'at, diberikan sifat. Nahwu contohnya nahnu fi yaumin mumtirin. Nahnu fi yaumin mumtirin. Kami berada pada hari yang hujan. Maka di sini nahnu itu adalah isim dzat, kemudian yaumin di sini itu adalah isim zaman. Di sini itu dapat dijadikan sebagai khobar karena yaumin di sini dikhususkan dengan diberikan na'at atau wasf, yaitu mumtirin. Kemudian au idhofatin, atau isim zaman tersebut dikhususkan, ditakhsis dengan idhofah. Nahwu contohnya, nahnu fi syahris shaumi. Kami berada pada bulan puasa. Maka di sini kata syahrin tadi itu adalah isim zaman, dia dikhususkan dengan diidhofahkan kepada as-shaumi. Maka menjadi khusus. Pada saat itu boleh dijadikan sebagai khobar bagi isim dzat. Au alamiyatin, atau dikhususkan dengan alamiyah. Mithlu, contohnya, nahnu fi Ramadhana. Kami berada pada Ramadan. Maka pada saat seperti itu, dapat dijadikan sebagai khobar.
Wa yakunu dzarfu fi hadza majruran bi fi. Maka pada semua contoh ini, tadi yang pertama nahnu fi yaumin mumtirin, kemudian nahnu fi syahris shaumi, kemudian nahnu fi ramadhana, semua dzaraf tersebut dalam contoh tersebut itu majrur dengan huruf jar fi. Kita lihat catatan kaki. Idza kana majruran bi fi fala yusamma dzarfan istilahan. Ketika isim-isim zaman tersebut itu majrur dengan huruf jar fi, maka secara istilah itu tidak dinamakan sebagai dzaraf. Mengapa? Li'anna hadhihi tasmiyata maqsuratun 'alaihi hina yakuna mansuban 'ala dzarfiyyati. Karena penamaan dzaraf itu hanya terbatas ketika isim zaman tersebut itu mansub karena dzarfiyah. Artinya ketika ada isim zaman itu dikatakan dzaraf itu ketika dia dalam keadaan mansub. Sebagaimana kita mengetahui bahwa dzaraf itu termasuk pembahasan mansubatul asma. Maka ketika dia mansublah baru kita namakan sebagai dzaraf secara istilah. Kalau tidak mansub ya tidak kita namai sebagai dzaraf. Fa in kharaja anha lam yusamma dzarfan. Maka ketika keluar dari keadaan tersebut, artinya keluar dari keadaan mansub, maka tidak dinamakan sebagai dzaraf. Kama sayati insyaallahu fi babil maf'uli fihi. Sebagaimana akan datang insyaallah nanti pada bab al-maf'ul fihi. Kita kembali ke atas. Wal jarru wal majruru fi mahalli raf'in khabarun ala ma taqaddama. Maka jar majrur tadi, yaitu tadi fi yaumin mumtirin, kemudian fi syahris shaumi, kemudian fi ramadhana, itu menempati kedudukan rafa'nya khobar, ala ma taqaddama, sebagaimana yang telah berlalu sebelumnya. Bahwa i'rab seperti ini itu lebih mudah, dibandingkan kita mentakdirkan khobarnya itu adalah muta'allaq yang dihapus. Atsani, yang kedua, an yakunal kalamu ala taqdiri mudhafin huwa ismu ma'nan. Keadaan yang dapat membuat bahwa isim zat yang diberi khobar dengan isim zaman tadi itu membawa faedah. Kan tadi ada 3 perkara. Nah, perkara yang kedua yang dapat membuatnya menjadi membawa faedah itu adalah ketika pada kalam tersebut, ketika pada jumlah tersebut, itu ada mudhof yang ditakdirkan. Artinya dibayangkan ada mudhof yang ditakdirkan. Kita bayangkan ada, namun kemudian dihapus. Dan mudhof tersebut berupa isim makna. Nahwu contohnya al-lailatal hilalu. Al-lailatal hilalu. Maka kita melihat di sini al-hilalu di sini isim zat. Al-hilalu adalah isim zat yang menjadi mubtada. Kemudian al-lailata itu adalah isim zaman yang menjadi khobarnya. Maka di sini kalau kita artikan saja, ya, bulan sabit ada pada malam hari. Nah, ini secara asal tidak dapat dikatakan demikian. Namun, dapat menjadi suatu jumlah yang membawa faedah ketika kita mentakdirkan ada mudhof yang dihapus. Apa yang dihapus? Yaitu kata tulu'u. Ya, tulu'u. Ya, ai al-lailata tulu'ul hilali.
malam hari itu adalah waktu terbitnya bulan sabit. Maka di sini ada kata tulu'u yang menjadi mudhaf dan dia berupa isim makna yang ditakdirkan. Maka ketika kita mentakdirkan hal seperti ini, maka jumlah ini itu menjadi jumlah yang membawa faidah, yang mufidah. Wa nahwu, dan juga contoh, al-'inabu syuhuros shayfi. Al-'inabu syuhuros shayfi. Kalau dilihat seperti ini saja, itu menjadi tidak ada faidahnya. Karena hanya disebutkan ya anggur-anggur itu ada pada bulan-bulan musim panas. Atau secara bahasa Arab ini belum membawa faidah. Karena al-'inabu adalah isim dzat. Maka harus ditakdirkan atau dibayangkan ada mudhaf berupa isim makna. Apa itu? Ai wujudul 'inabi syuhuros shayfi. Wujudul 'inabi syuhuros shayfi. Ketersediaan dari anggur-anggur itu ada pada bulan-bulan musim panas. Maka ditakdirkan adanya mudhaf yaitu wujudu, di mana wujudu itu adalah isim makna. Wa minhu qauluhu sallallahu alaihi wasallam fi yaumil jumu'ati. Dan di antara contoh dari keadaan yang kedua ini, yaitu adanya mudhaf yang ditakdirkan, itu adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai hari Jumat, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa hadza yaumuhumul ladzi furida alaihim. Dan ini, yaitu hari Jumat, itu adalah hari yang sebetulnya ditentukan bagi mereka. Fakhtalafu fihi. Kemudian mereka tidak setuju dengan hal tersebut. Fahadanallahu lahu. Kemudian Allah memberikan petunjuk kepada kita terhadap hari Jumat tersebut. Fahum lana fihi taba'un. Kemudian ya mereka datang setelah kita, ya artinya mengikuti kita terkait hal tersebut. Fal yahudu ghadan, maka kemudian ya kalau di sini al yahudu itu isim dzat. Ya isim dzat. Kemudian ternyata diberi khobar dengan ghadan yaitu isim zaman. Maka orang Yahudi itu besok, wan nasara ba'da ghadin. Dan orang-orang Nasrani itu setelah besok, artinya lusa. Ya, artinya orang-orang Yahudi itu kemudian pada hari Sabtu, kemudian orang-orang Nasrani itu pada besok lusa berarti hari Ahad. Di sini al-Yahudu itu adalah isim dzat. Maka kenapa isim dzat dapat diberi khobar dengan isim zaman? Karena kita mentakdirkan adanya isim makna. Wat taqdiru, dan takdirnya Idul Yahudi ghadan. Ditakdirkan kata Idu yang berupa isim makna, ya bahwa Idul Yahudi, hari rayanya orang Yahudi, adalah besok. Karena kalau hanya dikatakan Yahudi besok, itu tidak membawa faedah. Kita lihat catatan kaki terkait hal ini. Ya, hadis tersebut itu rawahul Bukhariyu wa Muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian tadi tafsir bahwa ada takdirnya, ada kata Idu yang ditakdirkan, itu dapat dilihat pada Unzur Fathul Bari. Kita dapat melihat pada syarah Sahih Bukhari, yaitu Fathul Bari, pada Al-Mujallad Ats-Tsaniyah, pada jilid kedua, Safhata Sittin wa Khamsina wa Thalathimi'atin, pada halaman 356, ya, Safhata Sittin wa Khamsina wa Thalathimi'atin. Kemudian,
wa syarhun Nawawi ala Muslimin. Dan kita juga dapat melihatnya pada syarah Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala terhadap Sahih Muslim. Al-Mujallad al-Khamisa pada jilid yang ke-5, ya safhata thnataini wa tis'ina wa thalathi mi'atin. Pada halaman ke-392. Kita kembali ke atas. Wadh-dzarfu huna mansubun 'ala dzarfiyyati fi mahalli raf'in khabarun. Dan dzaraf di sini yaitu kata ghadan itu mansub karena dzarfiyyah namun menempati kedudukan rafa' sebagai khabar. Ats-tsalitsu, keadaan ketiga yang membuatnya menjadi ada faedahnya, membawa faedah, an yakuna ismudz dzati musybihan lismil ma'na. Walaupun isim dzat tersebut ya secara penampakan itu berupa isim dzat, namun ternyata isim dzat tersebut itu menyerupai isim makna. Dari sisi apa? Fi husulihi waqtan ba'da waqtin. Karena isim dzat tersebut itu terjadi dari waktu ke waktu. Nahwu contohnya ar-rutabu syahroi rabi'in. Ar-rutabu syahroi rabi'in. Kurma itu matang pada 2 bulan musim semi. Atau kurma matang itu dapat ditemui, dapat didapatkan pada 2 bulan musim semi. Maka ar-rutabu itu walaupun isim dzat, namun secara makna itu atau dia itu menyerupai isim makna. Karena kurma matang itu terjadi berulang-ulang dari waktu ke waktu. Yaitu pada kalau di sini 2 bulan Rabi', ya Rabiul Awal dan Rabiul Akhir. Ya pada 2 bulan tersebut. Maka di sini karena berulang-ulang, maka isim dzat ini itu menyerupai isim makna. Wa hadza yajuzu nasbuhu dzarfa zamanin. Maka kata syahroi di sini itu boleh dinasobkan sebagai dzaraf zaman. Ya, syahroi itu ya sebagai tanda nasab. Wa jarruhu bifi, atau boleh juga syahroi ini itu majrur dengan huruf jar fi menjadi ar-rutabu fi syahroi rabi'in. Wa huwa fil halataini fi mahalli raf'in khabarun. Dan itu dalam kedua keadaan tersebut, ya baik itu ar-rutabu syahroi rabi'in atau ar-rutabu fi syahroi rabi'in, itu keduanya baik dalam keadaan dzaraf atau jar majrur itu menempati kedudukan rafa' sebagai khabar. Wa hadza ma'na qawlihi wa la yakunu ismu zamanin khabaran ila akhirih. Dan ini makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu taala, wa la yakunu ismu zamanin khabaran sampai akhir. Ai maksudnya la yaqa'us muzzamani khabaran anil mubtada'i idza kana juthatan. Isim zaman itu tidak dapat menjadi khabar bagi mubtada jika mubtada'nya itu berupa juthah. Wal muradu bihi, dan yang dimaksud dengan juthah di sini ismudz dzati, yaitu isim dzat. Lakin in hasala bidzalika faidatun jaza. Akan tetapi jika isim zaman itu menjadi khobar bagi isim dzat yang tadinya hukum asalnya tidak boleh, namun jika ternyata dapat membawa faedah, maka itu diperbolehkan. Ya, maka itu diperbolehkan.
Li'annal madara 'alaiha. Karena ya pokoknya atau fokusnya itu ada di situ. Ya, pokok atau fokus dari suatu jumlah itu apakah membawa faedah atau tidak. Wasakata an dzarfil makani. Dan di sini Ibnu Malik rahimahullahu taala itu tidak menyebutkan mengenai dzaraf makan. Yang disebut hanya isim zaman saja. Mengapa? Li'annahu yajuzul ikhbaru 'anidz dzati wal ma'na bi dzarfil makanil khassi. Karena boleh mengkhabarkan mengenai isim dzat dan juga isim makna dengan huruf makan atau dengan dzaraf makan yang khusus. Li'annahu tahsulu bihil ifadatu. Karena baik isim dzat atau isim makna itu ketika dikhabarkan dengan dzaraf makan yang khusus tersebut itu dapat membawa faidah. Mithlu, contohnya al-kitabu amamaka. Kitab tersebut ada di hadapanmu. Maka di sini kita melihat bahwa al-kitabu adalah isim dzat. Namun dia dapat diberikan khobar dengan dzaraf makan yaitu amama. Karena dia telah dikhususkan dengan diidhofakan kepada dhamir kaf. Atau juga al-ilmu indaka. Al-ilmu indaka. Ilmu ada pada dirimu. Maka al-ilmu juga isim dzat. Dan juga diberi khobar dengan dzaraf yaitu inda di sini. Tetapi dzaraf di sini itu sudah dikhususkan dengan kaf di situ. Maka memungkinkan. Bi khilafi al-ilmu makanan. Ya, ini berbeda dengan contoh al-ilmu makanan. Fala yasihhu. Maka tidak sah yang seperti ini. Karena makanan di sini dzaraf makan. Li'annahu amun. Karena makanan di sini itu masih umum. Tidak ada sesuatu yang mengkhususkannya. Wa idza waqa'a dzarful makani khabaron wa kana mutasarrifan. Jika dzaraf makan atau ketika dzaraf makan itu menjadi khobar dan dzaraf makan tersebut itu mutasarrif. Maka jika isim di sini adalah isim yang mutasarrif, mithlu contohnya al-mudarrisu najanibun wat-tullabu janibun. Guru-guru tersebut ada di samping dan pelajar-pelajar tersebut ada juga di samping. Maka janibun ini adalah dzaraf makan. Ya, akan tetapi dia mutasarrif. Atau Khalidun amamaka. Ya, Khalid ada di hadapanmu. Maka kata amama ini juga adalah contoh dzaraf makan yang mutasarrif. Maka apa? Jaza fihi ar-raf'u wan nasbu. Maka kalau misalnya dzaraf makannya berupa isim yang mutasarrif, maka boleh dibaca rafa atau nasab. Ya, jadi boleh al-mudarrisu najanibun wat-tullabu janibun atau al-mudarrisu najaniban wat-tullabu janiban. Atau Khalidun amamaka atau Khalidun amamuka. Wa in kana ghaira mutasarrifin, dan jika dzaraf makannya itu bukan isim yang mutasarrif, nahwu contohnya at-ta'iru fawqal ghusni. At-ta'iru fawqal ghusni. Burung tersebut ada di atas ranting. Maka fawqa di sini itu ghairu mutasarrif. Maka pada saat seperti itu wajaba nasbuhu. Maka pada saat seperti itu wajib dibaca nasab, tidak boleh dibaca yang lain. Wasayatil kalamu 'ala dzarfi fi babil maf'uli fihi. Dan akan datang nanti penjelasan mengenai dzaraf ini
secara khusus dalam bab al-maf'ul fihi, insyaallahu ta'ala. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.